Dalam satu kelompok riwayat hadis dari Abu Daud, apa kata Rasulullah SAW? Bahwa umur umatku, maksudnya dari start ke finish, umur umatku hanyalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Dalam sejarah, hitungan umur umat Yahudi itu dari Nabi Musa ke Nabi Isa 2000 tahun, lebih-lebih sedikit. Hitungan umur umat Nasrani adalah dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. 2000 kurang 600 jadi berapa? 1400 tahun hitungan Hijriah. Ya Allah Pak Ustaz, 1400, sekarang kita sudah 1441 Hijriah. Berarti udah kebablasan ini Pak Ustaz. Belum. Sebab ini baru satu riwayat ya. Dan riwayat ini dari Abu Daud. Dhaif, bahkan ada dari salah satu jalurnya dhaif jiddan. Ada satu riwayat yang lain, dan riwayat yang lain ini ditopang oleh riwayat yang banyak dari jalur yang berbeda-beda, maka naiklah statusnya kepada hasan li ghairi. Apa kata Rasulullah? Umur umatku di sisi Allah dari start ke finish hanya 1 hari saja. Lalu Allah tambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Setengah hari lagi. Berarti 1,5 hari. 1 hari menurut Allah berapa lama kita menjalani dan menghitungnya di dunia? Berapa lama? 1000 tahun. Betul. Dalilnya di mana? Al-Quran, betul. Surat apa? Surat As-Sajdah, betul. Ayat berapa? Ayat yang kelima. Ya. Surat As-Sajdah ayat yang kelima. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'udu. 1 hari menurut Allah kalian menghitungnya di dunia 1000 tahun. Umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. 1,5 hari jadi berapa? 1500 tahun hitungan Hijriah. Ada 2 kelompok riwayat 1400, 1500. Bagaimana cara mengkompromikan 2 kelompok riwayat hadis yang berbeda hasilnya ini? Ternyata ini domainnya para ulama hadis. Jumhur ulamaul muhadditsin mengatakan umur umat Islam dari sejak Nabi diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul sampai serentak wafat orang-orang beriman dari umat Nabi Muhammad SAW pada peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7 adalah antara 1400 ke 1500. Di antara inilah habisnya umat Islam serentak di muka bumi. Nah, dalam masalah ini ada beberapa ulama ahlus sunnah yang kepleset, Pak. Imam Asyuti berani mengatakan 1477 Hijriah umat Islam sudah habis seluruhnya. Dibantah oleh ulama-ulama lain yang sezaman dengannya yang setelahnya. Padahal Imam Suyuti siapa yang meragukan kedalaman ilmunya, tapi kepleset dia. Ada yang mengatakan 1476 Hijriah umat Islam sudah habis. Ada yang mengatakan 1482 Hijriah umat Islam sudah habis. Saya setuju dan sepakat dengan para ulama-ulama lainnya dari Ahlus Sunnah Jamaah menolak penyebutan angka tahun tertentu sementara dalilnya tidak ada dari Al-Quran atau dari hadis-hadis yang sahih. Lalu cara yang baik bagaimana? Dalam masalah ini saya lebih tertarik dengan redaksi bahasa dari Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan umur umat Nabi Muhammad ini dari start ke finish adalah lebih dari 1400 tahun Hijriah, tapi takkan lewat dari 1500. Takkan lewat dari 1500. Ini angka yang paling aman. Lebih dari 1400 takkan lewat. Sekarang yuk kita berhitung. Tahun berapa Hijriah sekarang? 1441 hitungan Hijriah. Hijriah itu sejak kapan mulai menghitungnya? Sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kan begitu kan? Nah, Nabi hijrah setelah 13 tahun di Mekah. Menghitung umur umat Islam itu bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya ada 13 tahun beliau setelah jadi Nabi dan Rasul di Mekah yang belum masuk ke hitungan ini. Betul tidak? Tinggal ditambah
1441 tambah 13. Yang udah jalan jadi berapa? 1454. Sekarang kita ambil angka yang paling maksimal, angka yang paling mentok, angka yang paling aman. 1500 aja dah dulu. Walaupun peluangnya sebelum-sebelum itu ada ya, tapi kita ambil angka yang paling aman, yang paling maksimal, 1500. Tinggal dikurangi 1454. Berapa hasilnya? Sisa ke depan paling luas dan paling lama untuk umat Islam hidup hanya 46 tahun saja lagi, hitungan Hijriah. Hitungan Hijriah. Ustaz, ini kan hadisnya dhaif kan? Iya. Untuk apa ini Ustaz? Kan sudah saya sebutkan tadi adabnya. Jangan jadikan landasan akidah dan keyakinan. Cukup diilmui dan dijadikan pengetahuan. Muliakan hadisnya. Setuju tidak? Sepakat tidak? Tapi yang penting kita disuruh untuk mempelajari tanda-tanda. Dan tanda-tanda inilah yang kita uraikan. Ustadz, kayaknya ini tanda-tandanya pun dipaksa-paksakan. Enggak dipaksa-paksakan. Dan mencocok-cocokkan tanda-tanda dalam hadis dengan kenyataan yang nampak. Ini kerjaannya para sahabat. Kalau memang para sahabat disuruh untuk kita tiru dan kita contoh kata Allah, maka berarti kebiasaan para sahabat harus kita tiru. Mencocok-cocokkan fakta yang ada dengan hadis-hadis akhir zaman. Lagi pula, siapa sih yang bisa membantah salju turun di Arab? Tidak bisa membantah. Siapa sih yang bisa membantah Arab menjadi kaya raya dan sekarang berlomba-lomba, sekarang menjadi jahiliyah luar biasa? Betul tidak? Siapa yang bisa membantah? Nggak bisa dibantah itu, Pak. Siapa yang bisa membantah Sungai Efrat mengering di Irak? Siapa yang bisa membantah kaum muslimin yang kami cinta dan kami muliakan akan apa yang saat ini terjadi di dunia Islam? Siapa yang bisa membantah bahwa kita bukan fase keempat sekarang ini? Siapa yang bisa membantah tanda-tanda Dajjal? Nah, ini tanda-tanda Dajjal. Kalau ada yang punya rezeki, selama ini kita sudah umroh ya. Kita sudah haji, kita sudah umroh, kita sudah ke tanah suci bolak-balik, tapi belum pernah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dekat sana ada tanda-tanda akhir zaman yang sudah terjadi. Tanda-tanda itulah Dajjal akan keluar.